wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para netizen viewer Pusat Kajian Analisis Data yang direlay di beberapa channel yang lain, Mimbartub, AK Channel, dan YouTuber Berjuang, serta Refli Harun Channel. Semoga siang ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan hari yang kedua ya bagi saya, hari yang ketiga ya bagi saya, dan hari yang kedua juga bagi yang lain, senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan dan senantiasa juga bisa ikut memberikan sumbangsih pemikiran kepada dinamika persoalan yang berkembang sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah bagian yang ada di negeri yang gemah ripah-jinan. Alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema diskusi yang krusial, masih menjadi trending topik hari ini, yakni seputar mengenai seberapa jauh sebetulnya sinyalemen yang kemarin sempat dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenai seleksi TNI yang berkaitan dengan calon yang ingin memasuki seleksi TNI itu dari keluarga PKI. Lalu kemudian ini menimbulkan spekulasi publik, menimbulkan kontroversi yang ada di tengah-tengah publik yang butuh kejelasan kita semuanya. Sudah hadir bersama kita yang pertama adalah Laksamana Muda Sulaiman B. Ponto. Beliau adalah mantan Ketua PAIS Badan Intelijen Strategis TNI, dan nanti juga akan hadir menyusul karena sekarang masih dalam kondisi mengajar, Mayor Jenderal TNI Kiflan Zen, Kepala Staf Kostrat Komando Strategi Angkatan Darat, dan sudah hadir juga bersama kita beberapa jenderal pensiunan. Beliau adalah Laksamana TNI Slamet Subianto, selalu hadir bersama kita untuk memberikan pencerahan kepada kita sebagai guru kita, sebagai senior kita. Dan juga Marsekal Muda Amirullah Amin, juga lama juga sudah tidak hadir dalam diskusi-diskusi kita. Alhamdulillah bersama kita juga sudah hadir, dan beberapa tokoh yang lain, diantaranya dari Ustadz Bintarjo dan beberapa yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita langsung saja diskusikan soal tema kita siang ini ke Pak Sulaiman B. Ponto dulu. Selamat siang Pak Sulaiman Ponto. Selamat siang. Ya Pak Sulaiman, sebagaimana yang banyak diperbincangkan publik, ini persoalannya ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah soal mekanisme. Ini kemudian jadi mekanisme informasi yang harusnya, saya tidak ngerti ya seperti apa, saya mohon pencerahannya. Mekanisme yang ini sebetulnya konsumsi internal TNI, karena ini masuk menjadi bagian dari seleksi rekrutmen yang ada di TNI. Soal mekanisme penyampaian komunikasi informasi. Ini yang kedua, konten seperti apa sebetulnya keluarga PKI yang dalam banyak soal sebetulnya kajian-kajian mengenai PKI ini berkaitan dengan legal of frame, berkaitan dengan historis, dan beberapa perspektif yang mencakup perspektif yang multi perspektif, Polexos dan KAM, keberadaannya sudah banyak ditakar. Seperti apa Pak Sulaiman sebetulnya terkait dengan sinyalemen Pak Jenderal Andika Perkasa ini, baik secara mekanisme penyampaian informasi maupun secara substansi, Pak. Silakan Pak Sulaiman diberikan perspektif awalnya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, Pak Amirullah. Selamat siang. Serta hadirin sekalian. Jadi kalau kita perhatikan ya, apa yang terjadi kemarin itu kan dalam ruang rapat. Ketika Panglima itu bertanya, mengapa orang ini tidak lulus? Lalu si kolonel kan menjawab, karena dia anak PKI katanya. Dari situ Panglima bilang, ya anak PKI enggak ada itu, dia boleh mendaftar. Nah di situ akhirnya semua muncul persepsi bahwa anak PKI boleh masuk TNI kan. Padahal judulnya itu anak PKI boleh mendaftar masuk TNI. Dibacanya anak PKI dan keturunannya boleh masuk TNI. Nah ini yang bikin rame. Jadi dari sini saya akan luruskan dulu bahwa untuk mendaftar menjadi anggota TNI itu tidak melihat itu anaknya siapa. Siapa saja, yang penting warga negara
Kesatuan Republik Indonesia itu boleh mendaftar. Nah, persyaratan pendaftaran itu sudah tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Itu sangat jelas di situ. Tidak ada persyaratan di situ bahwa kecuali yang boleh mendaftar kecuali anak keturunan anggota PKI, tidak ada. Saya tahun 73 juga mendaftar, tidak ada itu persyaratan itu. Jadi apa yang disampaikan Panglima sepertinya dia hanya untuk menegaskan kembali, mengingatkan barangkali si kolonelnya ini lupa atau tidak melihat aturan, bahwa tidak ada aturan itu. Itu sebenarnya kalau saya melihat ya, karena secara aturan, secara itu memang itu tidak ada. Lalu kalaupun misalkan yang dilihat apa sih yang dilihat? Yang dilihat itu keterpengaruhan. Nah, kalau terpengaruhan senang saya ada Pak Amirullah. Beliau tuh yang lebih tahu lagi dari saya kalau bicara itu. Nah, karena pelaksananya itu di tempatnya beliau dulu kalau di BAIS itu. Kalau keterpengaruhan itu mulai dari tes kita sudah lihat. Begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu mau naik pangkat, naik tingkat. Nah, naik tingkat kita lihat. Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah, terus diawasi terus. Dan selama ini, kalau di TNI yang tukang mengawasi pelaksananya, Pak Amirullah itu, kan beliau itu lebih pelaksananya di lapangan yang selalu mengawasi. Jadi untuk keterpengaruhan itu tidak, kalau di BAIS bilang tidak hanya itu kiri, eki. Tidak hanya eki, tapi eka, eki, ela. Ekstremen kiri, ekstremen kanan, dan ekstremis lainnya. LGBT, ingin berontak. Itu diawasi terus-menerus. Dan ada itu alatnya untuk pengawasan itu. Sehingga untuk lolos itu kecil sekali kemungkinannya itu. Karena pengawasannya berlapis-lapis. Sehingga kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Panglima, saya kira itu hanya untuk penegasan, untuk menjawab, memperlihatkan si jawaban sang kolonel ini. Dan saya yakin juga sang kolonel ini salah jawab aja, dia itu asal jawab aja. Mau bintang 4 nanya ke kolonel ya panik juga kolonelnya kan. Lah begitu ditanya, kenapa tidak lulus? Jawaban paling enak, itu paling cepat anak PKI. Nah, kan gitu. Dipikir mungkin Panglima langsung, oh ya benar. Ternyata kamu kok bisa jadi itu? Nah, kan itu jawaban singkat saja, tapi sebenarnya kalau nanti dilihat dalam litsusnya itu, lit persnya, itu tidak anak PKI itu, tapi semua pertanyaan yang ada di dalam saringan itu, kan nanti dia harus mengisi jawaban. Itu tujuannya bukan melihat orang tuanya siapa, dia keturunannya siapa, tapi apakah ada keterpengaruhan terhadap Eka, Eki, Ela. Itu aja gitu. Iya, yang menimbulkan spekulasi publik itu ketika itu keluar menjadi sebuah pembicaraan yang disampaikan di sosial media. Lalu kemudian, inilah yang saya tidak tahu sejak kapan ada pantukir seperti itu kok dipublikasikan lewat YouTube kan itu. Kalau zaman saya, apalagi zaman Pak Slamet jadi Kasal, zaman itu kalau namanya pantukir itu tertutup, apalagi ketika kita mau menilai apakah orang ini lulus, itu hanya orang-orang tertentu yang hadir, tidak semua, karena itu tertutup sifatnya. Tapi sekarang kok masuk di YouTube, saya juga nggak tahu kenapa kok ada perubahan aturan, entah sejak kapan ini ada pantuhir saja, dan saya lihat kan ada beberapa kali pantuhir ya, yang bukan baru sekali, kan ada waktu dokter itu juga nggak diluluskan kan ada juga. Nah itu, kalau itu pertanyaannya saya nggak bisa menjawab, nggak tahu kapan itu mulai ada kebijakan bahwa pantuhir boleh atau diperbolehkan dimuat di sosmed. Saya nggak ngerti itu, mulai kapan itu. Tapi kalau zaman dengan Pak Amirullah, dengan zaman Pak Slamet Subianto, Kasal nggak ada, semua itu rahasia tertutup gitu. Kalau orang nggak lulus dia nggak tahu apa reasoningnya. Iya. Ditutup. Itu. Pak Sulaiman sebetulnya ingin menjelaskan bahwa proses seleksi itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang umum ya, bahwa
litsusnya itu mulai proses rekrutmennya, seleksinya sampai kepada proses jenjang karier yang dijalani selama masa menjadi tentara TNI itu sudah dipantau sedemikian rigid begitu. Apakah Pak Sulaiman cukup yakin dengan mekanisme itu, kemudian yang sudah berjalan selama ini tentunya yang berlaku di TNI sebagai sebuah mekanisme untuk memberikan kontrol terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan Sabta Marga lah, kira-kira begitu ya, nilai-nilai yang dianut oleh TNI. Seperti itu saya sangat yakin itu, sangat yakin, karena rigid sekali, mulai pendaftaran, setelah pendaftaran dia tes, setelah lulus tes, nanti dia masuk pendidikan, begitu mau naik tingkat dites lagi, naik pangkat, masuk pendidikan, semua dites, setiap hari juga dilihat, pengawasan melekat sesama kawan, sesama itu kan nanti ketika mereka berkumpul, ketika mereka bercerita, begitu satu bercerita yang lain dari yang lain, pasti nanti ada yang laporan. Ini kok cerita ini ya beliau ini. Sekali ada laporan, ada baunya seperti itu, langsung dipantau. Anak buahnya Pak Amirullah langsung turun, pantau. Nah, begitu pemantauan langsung pasti ketahuan. Jadi begitu sedikit aja apakah keluar dari bercerita, karena begitu dari jawaban pertanyaan sedikit aja itu pasti ketahuan. Nah, yang kedua jangan lupa lagi kan antar sesama anggota ini kan ada persaingan juga. Mereka juga ingin yang sebelah ini kalau bisa saya lah, jangan yang dia kan, sehingga saling melihat ini siapa ini memperbudak kita di orang Intel kan itu. Kan misalnya dia akan kasih tahu kemarin dia ngobrol ini, oh iya, nah, kita tinggal ngawasi, tinggal ngikutin kan di situ. Itu ada begitu, jadi waskatnya itu berlapis-lapis, sehingga yang bagian mengawasi itu mudah untuk mendeteksi itu. Itu sangat kelihatan. Pak Sulaiman, kita coba masuk ke substansi Pak Sulaiman tentang PKI itu sendiri dan kemungkinan sebagaimana yang sekarang berkembang liar di wacana publik tentang ancamannya, bahkan sedemikian jauh dilihat sebagai sebuah ancaman neokomunisme. Tentu kita sangat melihat bahwa sebuah ideologi tidak akan pernah mati. Cuman tampilannya apakah serupa dengan tampilan yang dulu dengan sekarang, apakah sama atau berbeda? Seperti apa sebetulnya kajian-kajian yang dilakukan selama ini sebagai orang yang sangat paham dan punya otoritas dulu sebagai kepala intelijen memahami ini semua, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat komunisme ya, Leninisme, kalau dari sisi organisasi ya, organisasi PKI seperti itu sudah pasti itu tidak mungkin muncul kembali. Organisasi yang judul namanya itu PKI, tidak mungkin. Tapi yang kedua, karena itu adalah sains, pengetahuan, itu kan dipelajari. Nah, karena dipelajari pasti ada yang mempelajari itu. Nah, dengan mempelajari itu pasti kemungkinan keterpengaruhan kan ada. Nah, karena adanya itulah, makanya kita awasi keterpengaruhannya. Sehingga kalau sudah dibilang keterpengaruhan, itu siapa saja bisa terpengaruh. Sudah tidak melihat lagi keturunan atau tidak, tapi keterpengaruhan itu sangat mungkin ada, karena pelajaran itu masih ada. Ibaratnya bibit itu ada terus dia dipelajari kan. Nah, tinggal nanti apakah tanah itu memungkinkan untuk dia tumbuh. Akan nanti di situ kita lihat. Tapi sebagai pengetahuan, sebagai itu ada masih dipelajari. Jadi orang tahu itu pasti ada. Tinggal apakah nanti diimplementasikan atau tidak. Nah, itu urusan kedua nanti itu. Tapi sebelum dia mengimplementasikan, kalau di militer pasti kita sudah lihat dia akan ada keterpengaruhan. Saya tidak tahu kalau di luar militer ya. Tapi kalau di dalam militer, keterpengaruhan itu sudah langsung. Pasti ada, begitu kelihatan siapa saja ya, itu pasti akan langsung diawasi. Kalau memang terpaksa ya dipinggirkan, itu sudah pasti itu. Dalam mulai keterpengaruhan, kita tidak akan mengambil risiko. Karena jangan lupa 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI, kan itu pasti tercatat dalam satu baris semua anggota TNI.
Sehingga mereka akan sangat-sangat sensitif terhadap bau-bau yang namanya PKI. Iya, Pak Sulaiman, sebagaimana informasi yang kita ketahui, Komnas HAM juga sudah mengeluarkan SKKPH, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat, termasuk diantaranya adalah diberikan kepada keluarga PKI. Lalu kemudian nampaknya juga menjadi agenda program legislasi nasional, tapi ini juga kita coba verifikasi data seperti apa sebetulnya agenda ini memang nanti akan benar-benar menjadi bagian dari agenda beberapa tahun ke depan mengenai rancangan undang-undang KKR, rekonsiliasi misalnya. Ini spekulasi publik berkaitan dengan ini adalah adanya sebuah dugaan publik mengenai semacam tanda petik agenda untuk merehabilitasi keberadaannya secara setidaknya 3 bidang, ekonomi, politik, dan hukum, hingga sedemikian rupa kemudian bisa merehabilitasi positioningnya bukan sebagai pelaku tapi korban. Apakah ini juga menjadi kegelisahan publik seperti ini, apakah juga menjadi bagian yang diamati oleh pensiunan seperti Pak Sulaiman ini misalnya, atau seperti apa Pak? Kalau kita kan jelas sudah begitu ada keterpengaruhan aja, belum sampai kemana-mana sudah gelisah kan, itu terpengaruh aja. Nah, lalu kalau dihadapkan kepada Komnas HAM ini, tentunya kita akan melihat kemana arahnya dulu kan. Ini kan belum jelas mau wujudnya itu seperti apa. Wujudnya itu apa? Kalau KKR kan itu nanti wujudnya itu kan akan ada permintaan maaf, ada bahwa dia benar. Lah sekarang coba bayangkan, kalau PKI dianggap benar, berarti kita punya Jenderal 6 salah dong. Dia dibunuh. Apa mau kira-kira militer begitu? Ya nggak akan mau. Itu aja coba. 6 jenderal, 1 patut pama. Mereka dibunuh. Nah, kalau yang pembunuhnya itu dianggap benar, berarti mereka dong yang salah. Lah kalau dia salah, apa kira-kira TNI bisa nerima seperti itu? Ayo. Nggak akan mungkin. Nanti siapa yang bilang itu operasi intelijen itu hilang besok, nggak tahu kemana sebelum keputusan itu terambil. Jangan main-main. Kalau ini sekalian saya ingatkan, jangan bermain-main dengan seperti itu. Bagi TNI itu sangat sensitif karena apa? 6 jenderalnya dibunuh, sehingga kalau pembunuh dimaafkan, dinyatakan benar, sehingga diminta maaf. Oke, minta maaf kamu benar, kita yang salah. Mana mau TNI seperti itu. Nanti yang bikin itu bisa hilang tiba-tiba juga. Lah iya kan, karena susah itu. Nanti sebentar lagi 30 September pasti di militer di dalam kan diperingati, wah kita punya 6 jenderal 1 pama dibunuh PKI. Ya kan pasti itu tiap tahun, ya kan? Setiap tahun itu diingatkan. Lalu tiba-tiba kemudian dianggap mereka benar. Itu gimana kira-kira logika ini? Iya. Nah, yang punya pikiran itu ya itu bagus, tapi berpikir 2-3 kali, karena masalahnya kalau tidak ada korban 6 jenderal itu lain cerita. Iya. Masalahnya ada korban 6 jenderal, dan ini masuk Santiaji tiap hari di dalam militer. Lihat PKI bunuh jenderal, 6 jenderal mati PKI. Kita harus hati-hati dengan PKI, jangan sampai muncul baunya pun tidak pernah ada pun, jangan sampai ada baunya. Coba. Nah itu. Jadi itu kalau sampai ke sana ya cobalah berpikir. Nah, karena ini intern TNI nanti anak buahnya yang dilatih Pak Amirullah dulu itu, apalagi nanti itu yang paling depan itu nanti. Iya. Pak Sulaiman, saya coba akan berikan waktu kepada Pak Slamet, ke Pak Amirullah Amin sambil menunggu Pak Kiflan Zain ya, karena kita santai aja ya diskusi ini ya. Supaya sama-sama bisa memberikan sharing pemikiran di antara kita, supaya pengayaan apa yang kita bahas ini memang sudah menjadi bagian dari kita bersama, diskusi kita bersama. Mohon maaf Pak Sulaiman ya, kita silakan. Assalamualaikum Pak Slamet Subianto.
Masih di mute Pak Slamet. Audionya masih mati Pak Slamet. Oke. Oke, saya rasanya tidak pantas untuk tidak memberikan waktu kepada panjenengan untuk bisa memberikan sumbangsih pemikiran. Oke. Silakan Pak Slamet bisa diberikan sumbangsih pemikirannya. Supaya lengkap, Pak Amin dulu deh. Oh gitu. Iya Pak, Amin dulu. Ini juga sudah hadir bersama kita Pak Zainal Abidin, Pak Yai Ja'far Sodik, ada Prof. Ahmad juga. Monggo, Pak Amirullah Amin, monggo. Terima kasih Pak Slamet Subianto, juga Pak Slamet moderator ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya sapa adik saya, Pak Sulaiman Beponto, sahabat selama berdinas di TNI sebelum purna tugas. Ini hal yang mengejutkan memang ya kedengarannya, tapi saya seperti dikatakan oleh Pak Ponto tadi, mungkin masih sekedar kalau saya ulang-ulang itu yang di medsos itu belum merupakan suatu pernyataan. Ya. Tapi muncul juga di medsos ada yang bilang Panglima TNI sudah memerintahkan Kabais untuk membolehkan gitu, mengizinkan kerusuhan PKI. Ini medsos ini kan kadang-kadang berita yang tidak jelas gitu ya, yang membuat kegaduhan. Tapi memang kalau hal ini kita anggap betul misalnya, berarti ini ada muncul lagi sebuah kegaduhan di antara kegaduhan yang dibuat oleh pemerintah. Kan kegaduhan ini sudah mencakup Polexosbud, Hankam, ya, semuanya lengkap, ya. Semuanya lengkap. Udah, ini betul-betul negara kita ini apalagi sedang rame-ramenya kebijakan. Entah itu kebijakan minyak goreng, yang kaget lagi kebijakan BBM. Saya lihat BBM naik 12,5, padahal di sebelahnya ada pom bensin Vivo cuma 11.000. Itu kok bisa beda, lebih murah. Purnawirawan naik gajinya nggak Pak? Kadang-kadang diblokir. Purnawirawan kalau tidak lapor selama 6 bulan langsung diblokir. Naik diblokir lagi. Saya mencoba tadi pertanyaannya Mas Slamet kepada Pak Ponton tentang bagaimana sih sekarang ini kiprahnya gitu ya. Jadi ini yang saya kebetulan kan Pak Slamet sudah tahu kalau saya ini di Gerakan Bela Negara, yang kita visi misinya adalah mencegah kebangkitan komunis itu, dan ini menjadi makanan sehari-hari ini. Jadi kalau saya mulai saja dari sebagai contoh misalnya tahun 2015. Tahun 2015 itu sudah muncul yayasan yang di bawah Bejo Untung itu untuk menggolkan rencana undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang jilid 2. Yang jilid 1 kita sudah kebobolan, ya, dan oleh Komnas HAM kemudian diberikan lagi itu namanya SKKPH. Itu yang ternyata yang ngasih juga berbau-bau juga kan. Jadi mereka seolah-olah dapat kompensasi, dan itu bukan masalah kompensasi, tapi masalahnya seolah pengakuan bahwa mereka yang benar, ya, pemerintah yang salah. Tapi lucunya lagi kok minta santunan sampai 1 orang 2 miliar, dari mulai 150 sampai 2 miliar. Itu kan betul-betul udah salah, minta ada kompensasi uang lagi. Dan kemudian juga pada saat itu muncul isu adanya rencana pemerintah minta maaf pada PKI.
Jadi ini bukannya hal yang biasa saja. Kami GBN menghadap Menko Polhukam saat itu dan menanyakan kebenarannya tentang hal tersebut. Dan sekolah alhamdulillah pada peringatan 1 Oktober itu tidak terjadi, ya, tidak sampai terjadi. Tapi kemudian muncul lagi, saya mencatat ini yang isu-isu yang sangat, kok wajahnya Pak Slamet hilang nih. Isu-isu isu-isu yang sangat kontroversial, yaitu rencana mengadili Indonesia di dunia internasional, atau yang kita kenal dengan People Tribunal di Den Haag, yang dipelopori oleh sekarang beliau jadi dubes itu, Lubis. Jadi di situ ada pengadilan, ya, seolah-olah pengadilan di mana ya pengadilan cek lah, tetapi yang penting adanya pernyataan hukum bahwa Indonesia melakukan genosida, ya, sehingga berhak itu dibawa kepada sidang PBB. Kemudian berikutnya muncul lagi yang disebut kita tahu bersama simposium di Arya Duta. Ya, simposium di Arya Duta ini itu Bejo Untung CS termasuk anaknya Aidit, ya, Sobron dan sebagainya hadir di situ, dan ini yang menggagas pemerintah. Menko Polhukam saat itu. Mungkin rencananya baik, ya, supaya masalah ini selesai, tetapi kan sebetulnya bangsa ini kan sudah memaafkan, dalam arti kata kan sudah terjadi rekonsiliasi secara natural, betul. Ya, natural. Jadi mereka bisa hidup bersama dengan kita, nggak ada dibeda-bedakan dan sebagainya. Ya, mereka bisa sekolah dan sebagainya. Coba kita lihat bagaimana keturunan-keturunan Nazi, ya, itu pun mendapatkan perlakuan sampai sekarang yang mereka tidak boleh mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin kita masih jauh lebih baik daripada itu. Kemudian, nah ini kelihatannya bahwa bagaimana para purnawirawan maupun TNI ini betul-betul gerah melihat bahwa ada geliat dari PKI untuk tampil, untuk muncul, yang intinya bahwa mereka itu tidak bersalah. Yang salah adalah pemerintah dalam hal ini TNI, AD dan sebagainya. Jadi ada perintah dari para senior purnawirawan, ya, kepada kami. Saat itu saya kebetulan sebagai wakil ketua panitia penyelenggaraan simposium di Balai Kartini. Itu dihadiri oleh seluruh umat, ya, baik Islam dan sebagainya, kemudian juga para purnawirawan, para tokoh-tokoh gerakan, ya, ormas hadir. Yang kita merencanakan hanya 300 orang, tapi yang hadir kurang lebih hampir 800 orang. Dan selama 2 hari simposium itu penuh dihadiri atau diikuti. Karena kebetulan juga pada saat itu ada pembicara-pembicara selain pembicara dari tiap-tiap umat beragama, untuk umat Islam diwakili oleh Habib Rizik. Jadi bahwa kebangkitan geliat dari partai komunis ataupun komunis gaya baru ini itu bukan isapan jempol, ya, itu betul-betul kita lihat mereka betul-betul bergerak, ya. Cobalah kita lihat ini sekarang, misalnya muncul pula itu RUU HIP, kemudian RUU BPIP. Siapa pula yang mengusulkan RUU BPIP setelah RUU HIP itu dibatalkan, tidak diterima, tiba-tiba dalam waktu sekejap muncul RUU BPIP. Jadi
kondisi-kondisi yang kita lihat sekarang ini bukannya kondisi yang bahwa PKI tidak terlibat, ya, tapi itu betul-betul kita amati, ya. Terakhir, mungkin yang tidak kalah penting adalah Kepres 1 Maret kalau nggak salah, ya, di mana di situ disebut Hari Kedaulatan. Terus namanya Pak Presiden yang kedua kita dihilangkan dari sejarah. Beliau yang berperan di peristiwa 1 Maret itu, dan disebut itu Hari Kedaulatan. Kedaulatan itu bahasa Inggris kan sovereignty kalau nggak salah. Sama juga artinya kedaulatan itu kan merdeka. Sehingga ini membuat tafsiran yang sangat sangat kita perlu pikir jauh-jauh. Kenapa ada istilahnya Hari Kedaulatan? Ya, jadi kita perlu menyikapi hal ini dengan betul-betul bijaksana, karena PKI itu dulu setiap di bioskop itu kalau kita nonton film itu ada titipan dari Komandan Kodim yang intinya bahwa waspada bahaya laten PKI. Namanya bahaya laten itu berarti itu tidak pernah selesai. Karena apa? Bedanya PKI di Indonesia itu adalah masalahnya dendam. Ya, bukan hanya sekedar mau menghidupkan ideologi komunis, tapi masalahnya dendam. Dendam ini tidak pernah selesai sampai sekarang. Dendam ini muncul terus. Kita juga lihat fenomena bagaimana sekarang Islam ini dimusuhi. Ya, bagaimana para ulama, ustadz, dan kiai, imam sholat itu dibunuh. Dan kemudian alasannya orang gila. Setelah ditangkap, orang gilanya itu karena gila dilepaskan. Kenapa tidak diserahkan ke panti rumah sakit rumah sakit orang gila, tetapi dilepaskan begitu saja? Berarti mungkin diketahui bahwa yang bersangkutan itu adalah memang sebetulnya bukan orang gila. Dan ini ini sekarang semakin terasa sekali, ya, terasa sekali bagaimana PKI ini semakin kuat. Jadi kalau mereka sudah kuat, mereka berani muncul. Kalau mereka masih lemah, mereka akan diam saja, tidak bergerak. Tapi kalau mereka 50-50, ya, sama-sama kuat, itu mereka mulai bereaksi. Dan sekarang saya kira mereka sudah mulai menjadi kuat. Jadi sebetulnya juga ada peristiwa yang pernah kita bahas di sini, yaitu masalah pemutarbalikan sejarah. Yaitu pada saat dari Kemendikbud itu, Dirjen Kebudayaan, Irma Farid, itu merubah kamus sejarah bangsa Indonesia, di mana tokoh-tokoh Islam diganti dengan tokoh-tokoh komunis. Ya. Dan ini mungkin saya juga curiga 1 Maret namanya Pak Harto dihilangkan, dan juga keterlibatan yang bersangkutan. Tapi kenapa tidak dipecat? Kenapa yang bersangkutan masih di situ? Sudah jelas-jelas itu masa peran para ulama-ulama, tokoh-tokoh kemerdekaan itu diganti dengan tokoh-tokoh komunis. Iya, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Mungkin sementara dicukupkan begitu dulu, Pak Haji. Oke. Ya, ini sudah ada pembicaranya. Pak Selamat, mohon maaf, ini Pak Kiflan sudah hadir bersama kita. Saya berikan kesempatan dulu kepada Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kiflan Zen, Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat. Saya mohon maaf, saya revisi apa yang dipublikasi sebagai mantan Komandan Kostrat. Dulu kalau nggak salah mantan Komandan Kostratnya ada Prabowo, kalau beliau ini adalah Kepala Staf
Komandan Strategi Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiflan Zain. Pak Kiflan Zain, monitor Pak Kiflan Zain. Kamera beliau sudah nampak, cuman beliau belum nampak atas nama Pros Zain. Assalamualaikum, Pak Kiflan Zain. Assalamualaikum, Pak Kiflan Zain. Masih belum di-unmute. Oh, iya. Pak Kiflan Zain, apakah monitor Pak Kiflan Zain? Oh, audionya masih belum dinyalakan itu. Audionya beliau. Kelihatannya harus ada yang bisa mendampingi beliau. Ya, belum unmute tuh. Iya, belum audionya belum diaktifkan itu. Nampak di layar Zoom belum diaktifkan. Sambil menunggu Pak Zain, silakan Pak Slamet Subianto. Kan sudah giliran Pak Amirullah Amin. Silakan Pak Jenengan, Pak Slamet sudah diberikan kesempatan Pak Amirullah Amin untuk menyampaikan. Silakan. Audionya bisa di-unmute Pak Slamet. Oke. Yeah. Saya usul lagi ya. Yeah. Dari kalangan kiai mungkin perlu menyampaikan. Gitu. Jadi mereka kan korban kan. Jadi akan lebih utuh gitu, tidak dari sisi militer saja. Iya, ini kalau melihat para dari kalangan kiai yang pelaku sejarah, coba ya saya, Prof. Ahmad Zahro, monitor Prof. Prof. Ahmad Zahro. Atau Yai Ja'far Sodik, silakan Yai. Yai Ja'far Sodik. Audionya Yai. Ya, silakan Yai. Silakan Yai. Udah kedengaran? Sudah. Silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, Ustaz Slamet, dan senior-senior jenderal yang kami hormati, selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Kami posisi di Madura ini, kami aktif di KKNU, Basra, Auma. Sekarang jadi KUN, ya. Komite Ulama Nahdien. Komisi Hitoh. Baik, saya sedikit saja ingin mengingatkan bahwa bahaya laten PKI ini sangat jelas dan bahkan sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda untuk aktif kembali. Sekedar di tempat kami, bahkan ada satu tempat di kabupaten kami ini yang banyak dihuni oleh ex-PKI, Pak, gitu loh. Ya underbownya, apa anak keturunannya, kan gitu. Mereka memang selama ini diam. Tapi pernah satu sejarah terjadi di tempat kami sekitar tahun 60-an, Pak. Waktu itu ada rapat akbar di alun-alun di kota kami. Pada saat itu kakek kami ada di tengah-tengah yang didaulat untuk berdoa. Pada saat berdoa itulah, maka memang ada oknum pejabat yang diindikasikan PKI itu hadir di situ. Maka pada saat itulah terjadi peristiwa kepalanya dipenggal di depan massa itu sampai ada orang yang menyaksikan bahwa darahnya itu kena sedikit ke baju kakek saya. Artinya di sini sudah jelas antara pejuang PKI melawan PKI dan korban PKI. Sekarang ini ada upaya untuk memutarbalikkan fakta. Seakan-akan, saya ingatkan juga mungkin para jenderal, kawan-kawan banyak yang tidak tahu bahwa Ibu Nursah Bani Kaca Sungkana itu yang ketua penggugat Tribun 65 di Den Haag Belanda itu orang Sampang. Saya pernah ketemu dengan dia pada waktu dia menjadi anggota DPR RI. Saya ketemu bahwa dia cerita saya ini orang Sampang. Nah, dan sangat jelas. Jadi
Ibu Nur Sabani ini berada di daerah yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mereka memang berusaha untuk menjadi jabatan strategis, gelar dan sebagainya untuk kemudian melakukan perlawanan, apakah perlawanan politik dan sebagainya. Ini fakta-fakta yang saya ungkapkan. Dan ketika kami para ulama mau mengadakan demo HIP, kemarin itu waktu HIP itu luar biasa Bapak Jenderal. Yang jaga itu polisi sampai pakai gas air mata. Akhirnya kami berhasil menemui pimpinan DPRD dan hari itu juga difeksimil aspirasi para ulama Madura, habaib dan tokoh Madura yang intinya adalah ya silakan tolong Pancasila itu tetap dimurnikan seperti yang ada sekarang. Jangan lagi-lagi dirubah dengan Trisila, dirubah-rubah lagi dengan Ekasila. Jangan, ini harapan dan ulama habaib di Madura. Para jenderal, para kiai, senior-senior yang kami hormati, kami tidak selesai di situ, kami datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi ini dan jangan dientengkan, tolong bahwa kami di masyarakat kecil ini, sekecil apapun medsos, seperti yang disampaikan oleh Panglima Bapak Andika itu berdampak Pak, sangat berdampak dan sangat berbahaya. Ditolonglah senior-senior TNI memberikan masukan kepada Bapak Jenderal Andika, tolonglah mari kita kembalikan negara ini kepada para pendiri bangsa. Terus terang saja kakek saya ini termasuk pendiri bangsa, karena di rumah ada berkas tanda tangan apa kemauan saudara sebagai pejuang terhadap negeri ini. Nah, itu sudah ada tertuang di situ Pak, sebagai kakek saya sebagai seorang pejuang dan pemimpin sabilillah di Kabupaten Sampang. Barangkali yang terakhir, saya ingatkan bahwa ini adalah upaya sistematis, Pak. Bangkit PKI Gaya Baru ini sistematis. Jadi saya melihat dari upaya menggugat TAP MPR ke nomor 25 tahun 66 ini sudah digugat dan bahkan saya tahu itu 2 kali. Ini ada upaya dari kelompok mereka, para PKI, ex-PKI, underbow PKI, ya secara politik ya dimulai dari Tribun 65 ini yang kemudian kita disuruh minta maaf. Masa kakek kami suruh minta maaf? Kami Ansor suruh minta maaf. Saya ini Ansor Pak, 20 tahun pengurus Ansor di level PW Jawa Timur. Bahkan sekarang kami masih di Gerakan Pemuda Ansor garis lurus. Sekian Mas Slamet yang bisa saya sampaikan. Kami terus bersinergi dengan para ulama untuk mengamati, mengikuti, mengupdate setiap detik upaya mereka untuk melegalkan ajaran-ajaran PKI ini secara pelan-pelan dan sistematis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Ja'far Shadiq sebagai representasi dari ulama Madura. Beliau bersama Abu Yai Haji Al-Kharar di dalam Aliansi Ulama Madura yang kemarin sempat melakukan audiensi dengan DPR RI untuk memberikan penyikapan aspirasi yang terkait dengan perkembangan persoalan yang berkembang saat ini. Ini saya nampak Pak Kiflan Zain sudah hadir, tapi audionya masih belum connect ini kayaknya. Assalamualaikum Pak Kiflan Zain. Ya, ada Pak Abdul Latif dari Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah. Apakah berkenan juga mau menyampaikan pemikirannya, perspektifnya? Silakan Pak Abdul Latif. Sebelum ke Pak Slamet dan Pak Kiflan Zain, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua sesepuh tanpa harus menyebut satu persatu. Singkat saja. Sekarang ini kalau menurut saya dengan Kepres 24 tahun 2015 tentang lahirnya Pancasila 1 Juni itu legal dalam arti konstitusional. Pancasila itu 1 Juni. Dengan dasar itu berarti sekarang ini sudah bukan Pancasila kalau menurut saya,
Karena apa? Trisila, Ekasila. Nah, dengan Ekasila maka intinya Ekasila adalah gotong royong. Jadi setelah ini akan muncul siapa yang tidak bisa gotong royong itu berarti mereka bukan Pancasila. Kalau ada unsur komunis yang bisa gotong royong berarti mereka sudah masuk kategori ini. Nah, ini persoalan kita yang cukup mendasar. Kalau ini tidak dicabut, berarti ya kita ini sebenarnya sudah bukan Pancasila lagi sejak Kepres 24 tahun 2015 itu. Terkait juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto, Pak Amirullah, bahwa adanya SKKBH. SKKBH itu sendiri juga dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. Sehingga dari kacamata ini, selama SKKBH itu masih belum dicabut dan selama Kepres 24/2015 itu belum dicabut, menurut saya kondisi sekarang ini mereka sudah tinggal hanya dinyatakan secara konstitusi aja. Artinya mereka sudah dinyatakan bukan pelaku tapi mereka korban. Itu satu. Kedua, Pancasila itu sendiri intinya adalah gotong royong. Ya, kalau kita semua masih tetap ikut dengan legalitas seperti ini, sebenarnya sekarang ini ya sudah terpinggirkan, sudah bukan lagi Pancasila. Nah, ini yang harus digugat. Tapi gugatan kami pun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Mahkamah Agung. Terima kasih. Saya pikir cukup mendasar dengan 2 poin itu. Kalau kita pikirkan bareng-bareng bagi kelompok anti komunis, ini hal yang mendasar sekali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Latif. Saya berikan kesempatan lagi sebelum ke Pak Slamet dan Pak Kiflan Zain ke Prof. Ahmad Zahro. Prof. Ahmad Zahro, apakah monitor, Prof? Assalamualaikum, Prof. Ahmad Zahro. Ya, nampaknya beliau mengikuti saja. Silakan Pak Slamet. Sudah banyak dari kelompok masyarakat yang menyampaikan gagasan dan pemikirannya sebagai bagian yang menyemarakkan diskusi kita. Silakan Pak Slamet Subianto. Ya. Dari uraian yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pak Slamet, apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto, Pak Amirullah, dan Pak Kiai serta Pak Abdul Latif, kelihatannya nuansanya adalah sama, yaitu tidak ingin PKI bangkit lagi. Dalam sejarah, dia telah menorehkan 2 peristiwa yang menyakitkan bangsa ini, pemberontakan 48 sama 65. Dan itu sebenarnya pengkhianat bangsa. Nah, bicara masalah PKI, jadi yang disangkiti adalah bangsa. Oleh karena itu, bangsa telah mengambil suatu keputusan untuk menetapkan bahwa PKI tidak boleh bangkit lagi di negeri ini. Ini harus pegang teguh menurut saya. Ya. Sampai kapan, saya tidak tahu. Ya. Terus yang kedua, masalah TNI. TNI adalah suatu lembaga yang sangat strategis, yang punya tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Keketatan filter yang dilakukan TNI, yang disampaikan Pak Sulaiman, dan kemudian disampaikan juga Pak Amirullah, itu adalah bentuk kewaspadaan yang dibangun agar TNI tidak kesusupan oleh anasir-anasir yang akan memperlemah soliditas TNI, kan gitu. Nah, karena tanggung jawab TNI sangat besar sekali, oleh karena itu yang kita inginkan, TNI benar-benar harus mampu
mewujudkan perlindungan kepada bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu perlu adanya kualitas yang utama, punya nasionalisme yang tinggi. Karena dengan nasionalisme yang tinggi itu akan membangun soliditas yang kuat dan kita berharap mampu menghadapi semua tantangan, Bang. Itu. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Oleh karena itu, ranah boleh tidaknya anak keturunan masuk TNI itu harus keputusan bangsa. Tidak boleh TNI membuat keputusan tersendiri. Ini bukan ranah dia. Ranahnya dia adalah bagaimana menyiapkan kekuatan TNI menjadi suatu kekuatan yang betul-betul disegani oleh kawan maupun lawan, itu prinsipnya. Ya. Doktrin yang diberikan pada TNI itu sangat baik dan itu sangat intens. Artinya frekuensi pemberiannya pun juga tidak sembarangan. Ya. Karena kita mencoba menjaga agar prajurit menjadi prajurit petarung yang dapat diandalkan. Kan, gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Jafar Shodiq, kemudian Pak Abdul Latif, itu adalah gambaran nuansa dari keresahan masyarakat itu sendiri. Masyarakat di luar sana, bahwa masyarakat itu masih worry terhadap TNI, terhadap PKI, karena masalah ideologi itu kan nggak bisa kita hapus dari benak mereka dan tidak bisa kita ketahui. Keterpengaruhan itu kan juga tidak tahu kita sampai kemana. Makanya TNI betul-betul menerapkan suatu sistem filtering yang sangat ketat. Nah, oleh karena itu, karena ini masalah bangsa, maka seluruh elemen bangsa harus terlibat di dalam persoalan ini. Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Andika tentunya suatu pernyataan yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita seperti keledai terantuk pada lubang yang sama. Kita nggak boleh gitu. Ya. Dan TNI itu harus punya prediksi yang paling jelek. Di dalam konsep pembangunan kekuatan, kita pun mengambil satu resiko yang paling jelek. Dari situlah kita membangun kekuatan untuk menghadapi kemungkinan paling jelek itu. Nah, kalau kita mau menghadapi kemungkinan paling jelek, kalau kualitas dari bahannya kurang baik, kan repot kita itu. Ya, repot sekali. Ya. Apalagi di negeri kita kepulauan gini, ya, banyak tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Gitu. Oleh karena itu, saya sekali lagi, belum waktunya kita untuk memberikan kesempatan kepada anak keturunan PKI untuk menjadi TNI. Ya, oleh karena itu, betul-betul TNI harus waspada, karena begitu kebobolan, maka kita akan sulit untuk mencegahnya. Ya, preventif lebih baik daripada kuratif, kan gitu Pak. Saya kira itu sajalah dari saya. Semoga apa yang disampaikan yang dasar ini bisa ditangkap oleh semua pihak dan kita berharap kita menjadi bangsa yang betul-betul mempunyai kemampuan yang tinggi. Ya, Pak. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Laksamana TNI Angkatan Laut Slamet Subianto yang sudah memberikan perspektif pencerahannya. Saya menangkap di layar kamera kami Pak Zen sudah masuk, cuman masih belum keluar suaranya ini. Kita coba tunggu beliau karena beliau ini. Prof. Ahmad Zahro, silakan Prof. Sambil nunggu audio dari Pak Kiflan Zen, Prof. Silakan Prof. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak menunduk, Prof. Agak menunduk kameranya, Prof. Biar kelihatan gantengnya, Prof. Silakan, Prof. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung di sini. Saya tadi sambil kajian Ramadan tadi nggaru
di awal, bisa ikut di tengah-tengah tadi agak off sedikit, kemudian bisa ikut lagi, alhamdulillah. Intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang mulia itu. Beliau adalah saksi sejarah. Termasuk saya, walaupun saya waktu itu masih berumur sekitar 10 tahun, tapi juga sudah bisa merasakan. Sekarang ini ya seperti tahun 64 yang lalu. Sungguh apa yang dirasakan oleh bapak-bapak yang alami itu akan benar-benar menjiwai. Sekarang ini Pak Andika itu umurnya mungkin ya waktu itu jelas tidak menang ya, mungkin baru umur berapa gitu, tidak bisa merasakan atau bagaimana. Saya sangat terkejut dan heran memberi ajang seperti ini. Tidak diajang-ajang, rebut ajang kok sekarang diajangi seperti ini. Pengawasan terhadap PKI itu susah. TAP MPRS sudah jelas tegas, kemudian TAP MPR nomor 1 tahun 2003 sudah jelas tegas, kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 juga sudah jelas. Kok masih saya setuju tadi Pak Laksamana, saya pernah ketika beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, saya ceramah di Armatim. Setuju sekali. Jadi jangan sampai seseorang membuat keputusan yang melanggar undang-undang. Mohon maaf ya, ini sudah ada undang, harusnya yang membuat ketentuan bisa tidak itu rakyat atau undang-undang, bukan orang. Setinggi apapun jabatan seorang, mohon maaf, sampai presiden pun menurut saya tidak bisa membuat ketentuan yang berlanggaran dengan TAP MPRS, TAP MPR, kemudian undang-undang. Jadi mohon maaf, apa yang saya sampaikan sama dengan apa yang telah disampaikan bapak-bapak. Intinya saya termasuk yang sangat terkejut dan tidak setuju kalau mereka diberi kesempatan untuk berkiprah terutama di TNI yang sungguh amat kita jaga netralitasnya. Jangan sampailah kemudian kesusupan lalu seperti tahun 64, 65 seperti dulu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ahmad Zahro atas urun rembuk pemikirannya. Saya kira cukup ya. Burung kita ini menunggu Maijen Kiflan Zain, tapi tidak kunjung beliau bisa meng-unmute audionya, mengaktifkan audionya. Kelihatannya beliau masih susah untuk bisa meng-unmute audionya, mengaktifkan audionya. Silakan sekarang. Mungkin ditelepon. Iya. Sudah saya telepon, sudah saya ajari, tapi kayaknya susah juga. Ya emang generasi lama. Silakan Pak Sulaiman Ponto, ini balik lagi nih. Silakan diberikan poin preview dan closing statement-nya Pak, supaya apa yang menjadi. Sudah connect tuh Pak itu. Oh ya, sudah. Bentar. Pak Kiflan, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum Pak Kiflan. Oh, masih belum. Audionya masih belum. Audionya belum nyala beliau. Sudah saya sampaikan tadi untuk menombol audionya begitu, tapi nampaknya ya nanti bisa lain kali lah. Kita kan masih punya ruang waktu yang agak panjang begitu karena ini keterbatasan waktu. Silakan Pak Sulaiman Biponto untuk bisa memberikan poin preview dan closing statement-nya sekalian Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Jadi setelah saya mendengar bahwa semua memang ini sangat concern terhadap berkembangnya PKI kembali kan. Dan apa yang disampaikan Panglima seakan-akan Panglima ini memberi kesempatan kepada anak-anak PKI untuk masuk menjadi anggota TNI. Sebenarnya tidak. Jadi TNI saat ini sama dengan TNI ketika saya masuk itu masih tetap sama. Memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk bisa ikut masuk dalam TNI. Setelah masuk itu baru harus melewati beberapa screening, beberapa tes. Nah, salah satu tes yang harus lulus itu adalah keterpengaruhan dari ekstrem kanan, kiri, dan lain-lain itu. Salah satunya ekstrem kiri. Sehingga apa yang disampaikan Panglima ini adalah penegasan saja. Sebenarnya itu adalah penegasan bahwa TNI itu bukan memberikan kesempatan. Coba kita lihat baik-baik dulu statement Panglima, bahwa Panglima bukan memberikan kesempatan kepada anak keturunan PKI untuk masuk menjadi PKI, bukan. Tetapi di situ bahwa Panglima menyatakan sesuai aturan itu adalah apa?
yang terpengaruh terhadap paham Leninis, Marxis, komunis itu dilarang masuk TNI. Dan saya kira juga sangat kecil juga kemungkinan, karena TNI ini juga adalah korban dari PKI. Bagaimana ada 6 jenderal 1 pama di situ. Sehingga tentunya sangat sensitif. Jadi TNI akan sangat sensitif menjaga organisasi ini, para pejabatnya, supaya tidak terkontaminasi. Karena sudah pasti setiap tahun itu akan diperingatkan. Jadi menurut saya kira untuk perkembangan PKI memang kita patut semua kita harus berjaga-jaga, kita harus sensitif terhadap hal itu. PKI sebagai organisasi ini tidak akan kembali, tapi PKI sebagai sains, karena itu dipelajari, itu mungkin ada keterpengaruhan. Inilah tugas kita semuanya untuk menjaga, jangan sampai kiprah PKI ini kembali lagi. Untuk TNI jangan diragukan. TNI itu adalah palang pintu dalam perkembangan PKI komunis di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata ini Pak, terima kasih Pak Sulaiman Biponto atas closing statement-nya Pak. Silakan Pak Kiflan Zen. Sudah aktif ini, tinggal tombol audionya Pak, di unmute Pak. Silakan Pak Kiflan Zen. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya bisa gabung, baru saya ngajar saya ya. Iya Pak, silakan Pak. Nggak bisa malu tadi gimana tapi. Ya, tekan aja lah ya. Iya, silakan Pak Kiflan, silakan Pak. Apa ini yang ingin disampaikan Pak Kiflan? Ya, terima kasih ya para peserta ya PKAD yang hari ini Zoom ya. Ya, boleh tentang masalah pernyataan dari Panglima TNI ya, Andika Perkasa yang menyatakan bahwa anak keturunan PKI ya boleh mendaftar untuk menjadi anggota TNI. Kalau saya melihat itu rapatnya itu bukan rapat di markas TNI Cilangkap, tapi kelihatan di Mabes TNI AD. Jadi mungkin ini videonya ketika dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di dalam rekrutmen ya untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat waktu itu. Jadi kita bisa menyimak bahwa apa yang dinyatakan oleh Andika Perkasa ketika menjadi Kasat ya untuk rekrutmen itu, dia mengatakan selama saya menjadi kepemimpinan ini jangan ada suatu sistem yang tidak membolehkan anak keturunan PKI menjadi anggota TNI ya, TNI AD lah khususnya ya. Jadi dasarnya ya karena dia berdasarkan logika hukum, yaitu bahwa mengenai tap MPRS. Ya memang kalau kita pakai logika hukum, kita kaji-kaji juga yang berbunyi bahwa tap MPRS nomor 25 tahun 66 bahwa melarang Partai Komunis di Indonesia, kemudian termasuk di situ underbow-nya. Nah, untuk penjabaran ini terlambat memang dilakukan oleh pemerintah, masanya Pak Harto. Kemudian oleh Habibie tahun 99 dibuatlah undang-undang mekanisme bagaimana melarang hidupnya Partai Komunis, kemudian bagaimana termasuk ajaran-ajaran komunis, marxisme, dan leninisme di bumi Indonesia. Terlambat, yaitu dikeluarkan tentang tindak pidana pelengkap tindak pidana masalah adanya perlawanan hukum untuk suatu bentuk pelarangan tentang masalah ideologi. Itu baru keluar tahun 99 oleh Habibie, keluarlah Undang-Undang 27 tahun 1999 tentang larangan pertama untuk membentuk partai atau yang underbow-nya yang Partai Komunis. Yang kedua, ya barang siapa yang ikut untuk melakukan Partai Komunis itu
dia membentuk partai berdasarkan komunis, Marxis, Leninisme, itu akan kena hukum 20 tahun. Kemudian yang ikut terlibat di dalamnya kena 15 tahun, atau menyebarkan ajaran komunis, Marxis, Leninis, itu bunyinya dari Undang-Undang Nomor 27. Secara logika, Andika Perkasa memang berpegang kepada realitas undang-undang untuk larangan bagi anggota PKI, khususnya keluarga dan anak cucunya, memang tidak ada satupun undang-undang yang melakukan screening untuk tidak bisa masuk TNI. Itu alasan dari Andika. Itu pernah dikeluarkan Kepres oleh Pak Harto, bahwa larangan menjadi pejabat publik, apakah PNS, apakah TNI, Polri, ABRI dulu, pernah dikeluarkan Pak Harto untuk anggota-anggota PKI, golongan A, B, kemudian C, itu dilarang untuk jadi pejabat publik, termasuk TNI. Kemudian penjabarannya untuk itu keluar lagi lah suatu petunjuk itu di markas TNI untuk keturunannya, masuk di PNS atau di ABRI. Tetapi oleh Bejo Untung ini berusaha untuk supaya itu dicabut, Kepres itu dicabut. Tapi kemudian Kepres itu dicabut ingat saya tahun 2006 masanya SBY. Maka dengan demikian hak untuk membatasi bagi anggota PKI kemudian keturunannya itu sudah tidak ada lagi sejak tahun 2006. Keluarlah di KPU syarat-syaratnya itu bahwa tidak boleh mengikuti untuk bekas anggota PKI, malah anggota PKI-nya, anak keturunannya itu tidak disebutkan untuk menjadi anggota DPR, DPRD, atau ikut di dalam pilpres ataupun yang sifatnya membentuk pejabat negara. Itu juga dicabut karena diajukan ke Mahkamah Konstitusi undang-undang larangan itu pada tahun 2003, 2004. Akhirnya mereka bisa banyak keluarga yang anggota PKI malah, golongan C, terutamanya golongan C. Dan anaknya, keluarganya ikut di dalam pemilu dan kemudian bisa menjadi anggota PR, termasuk Kapitaning CS yang bapaknya kena dia golongan B, yang dia mengeluarkan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI masuk parlemen. Maka sekarang di MPR itu banyak sekali, perhitungan sekitar penelitian kita ada sekitar 200 orang sekarang dari anggota MPR, termasuk di DPD, dan di anggota MPR masuk di semua partai. Jadi itu larangan untuk pejabat publik. Tapi untuk anak-anak cucunya, memang si Andika ini beranggapan, karena tidak ada dasar hukum, tetap MPR tidak menyebutkan untuk larangan untuk jadi pejabat tentara, maupun untuk menjadi anggota TNI. Apakah di undang-undang yang nomor 27 itu ada? Dia tidak menyatakan itu, dia tidak membaca undang-undang itu. Tapi di dalam undang-undang itu juga terlihat masalahnya bagi siapa yang akan membentuk partai PKI, kemudian atau yang berdasarkan anggaran dasarnya itu komunis, Marxis, Leninis, dan kemudian bagi yang ikut itu kena 20 tahun. Tapi bagi yang menyebarkan ada yang kena 15 tahun, ada kan 12 tahun kalau melakukan. Tetapi sekarang kenyataannya ada satu partai besar PDIP yang terang-terang untuk merubah dan mengatakan juga, salah satu itu Arya Bima itu menyatakan banyak anggota-anggota PKI, keluarga dan keturunannya, yaitu boleh menjadi anggota PDIP, masuk dari PDIP banyaknya.
mereka dalam hal ini untuk menjadi anggota PSBB sampai menjadi DPR, DPRD, dan pejabat publik. Nah, jadi dengan demikian, dasar logikanya si Andika nih yang kita lihat, bahwa dia dasarnya dasar logika hukum itu yang dipakai. Nah, yang kita kecurigaan ini, tapi dampak dari cara dia kemudian dipublikasikan, sebenarnya kejadian 1 tahun yang lalu, sekarang baru dipublikasikan. Nah, kita akan lihat dampaknya, bagaimana semangatnya, heroiknya mereka menyambut, gitu. Nah, bagaimana LBH, Kalya Mitra, semua ormas-ormas yang dulu didukung oleh kiri atau orang-orang merah, ya, kemudian kelihatan mereka bersorak-sorak, ya, kita lihat mereka sangat gembira sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi bagi orang-orang ATI dan FPI yang tidak melawan hukum dan tidak berikut pemberontakan, itu dikejar-kejar, ya. Nah, jadi di satu sisi tidak disebutkan, tapi sebagaimana Jenderal Dudung Abdurrahman ini sekarang membolehkan bahkan orang-orang pesantren disuruh masuk TNI, TNI AD khususnya yang dia sebutkan. Jadi kelihatan ini bau-bau politik, ya. Andika ini juga bau-bau politik. Jadi keresahan di masyarakat nggak diperhitungkan. Tapi ini kenapa baru sekarang dikeluarkan? Itu yang pertanyaan saya. Kenapa saat sekarang ini situasi yang sedang panas, ya, bagaimana perlawanan kita terhadap komunis, kemudian keluarganya yang menyakitkan hati bagi Tentara Nasional Angkatan Darat khususnya, bagaimana mereka sampai ucapan terus itu terpublikasikan keluar. Nah, di situ yang kita melihat. Jadi, dan kerasa khawatir kita ini, mereka sudah merasa ya besar kepala atas coba. Tapi dia mengucapkan bahwa selama saya memimpin, jadi kalau nanti selesai dari pimpinannya ini bukan Andika di Angkatan Darat, ya pasti bisa perubahan, bisa ada perubahan. Jadi atau pada masa dia nanti jadi sudah tidak menjabat lagi dia karena sudah pensiun, ya kita melihat dia pensiun November nanti pensiun, Desember pensiunnya, Desember nanti udah pensiun. Tapi orang mensinyalir apakah ini satu memang momen ini dikeluarkan dalam rangka bisa mengangkat, maksudnya menjadi calon presiden. Kita ingat PDIP itu dia suaranya di DPR 23%. Syarat untuk menjadi calon presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu diusung partai atau gabungan partai sejumlah 20%. Ini PDIP bisa maju sendiri, tidak usah ikut gabung partai lain, bisa ngajukan sendiri. Apakah peluang ini yang kelihatan akan ditangkap karena sudah nggak bisa menjabat lagi, ya, menjabat lagi sebagai Panglima TNI, sudah pensiun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah menolak perpanjangan bagi anggota TNI perwira tinggi yang sampai 60 tahun. Jadi sinyalir orang ini dan kemudian ketakutan bagi kita dengan adanya mereka marah PKI ini karena selama ini kelihatan bahwa PKI KGB bangkit lagi, udah dalam di DPR boleh, di pemerintahan boleh, orang-orang yang ucapan dan spanduk serta tulisan-tulisan yang tentang masalah PKI itu tidak ditangkap. Nah, jadi dengan demikian latar belakang ini kita harus waspada. Tetap juga yang gerakan bela negara, kemudian bisa juga kita bisa melihat pada organisasi lain, ya, seperti sekarang ada FPPI, ya, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia yang akan mengawal untuk keselamatan bersama-sama komponen lain. Jadi ada juga yang ormas-ormas yang anti komunis, ya, jadi dengan demikian dasar hukum yang dia pandang itu cuma kitab MPRS. Dasar hukum yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tidak menyebutkan mengenai seleksi bahwa bagi anggota atau anak cucunya untuk larangan. Ya, untuk larangan itulah kelemahan dari undang-undang yang pernah dibuat. TAP MPRS itu tetap berlaku,
tahun 2003 ditetapkan lagi keluar TAP MPR tentang bahwa TAP MPR nomor 27 PRC nomor 7 itu tidak akan dicabut. Jadi tetap berlaku karena berbentuk TAP MPR. Jadi dengan demikian kita tetap harus waspada bangkitnya lagi karena sudah jelas ya ciri-ciri yang arogan, ciri-ciri yang adu domba, ya propaganda dan segala macam. Itu yang mari kita harus siap, ya, agar siap. Walaupun ucapan itu dikeluarkan 1 tahun yang lalu, sekarang dipublikasikan, walaupun mengharapkan keuntungan windfall-nya, ya, keuntungan angin menjadi calon presiden, karena melalui PD umpamanya. Ya. Jadi dengan demikian kita harus siap. Yang penting sebagai TNI kesempatannya kalau sudah tidak pejabat lagi tidak berlaku, itu dia punya ketentuan bahwa boleh anggota dan keluarganya, cucunya bisa menjadi anggota TNI. Tapi sekarang sebenarnya saya sudah melihat malah Panglima TNI itu anak keturunan, bukan Panglima TNI yang sekarang ini. Saya sudah melihat ada salah seorang Panglima TNI itu berdasarkan penelitian dan saya dan dari orang yang satu kampung sama dia, bahwa dia itu anak keturunan sekarang mantan PKI, masuk bapaknya PKI, mantan Panglima TNI, saya tidak sebutkan namanya ya. Udah tahulah, publik sudah tahu itu. Pak Kiflan mohon dipersingkat Pak, ini karena ada suara adzan di tempat kami Pak. Oh ya, oke ya, itu aja. Ya, jadi kita tetap waspada. Dasar yang dilakukan oleh siapa? Oleh si Andika itu, ya dia berharap bahwa dia tidak akan kena secara hukum tun, dia nggak akan kena, semua dia tidak akan kena. Jadi tetap aja kita waspada dan harap bahwa tidak akan terjadi setelah kepemimpinannya. Ya. Dan ya, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya kepada para jenderal purnawirawan. Semoga ini menjadi bagian dari amalan makbulan. Kepada Pak Sulaiman Ponto, Biponto, terima kasih Pak Sulaiman atas masukan-masukannya, perspektifnya. Dan para ulama tadi, ada Yai Ja'far Sodik, ada Prof. Ahmad Zahro, ada Pak Abdul Latif, dan semua tokoh yang hadir di kesempatan diskusi hari ini. Semoga ini semuanya adalah bagian untuk memberikan kontribusi positif kepada negeri kita yang kemari Pulau Cinawi, yang buminya luar biasa sekali, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya, karena sudah terdengar lantunan adzan di tempat saya. Saya cukupkan diskusi kita. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman, terima kasih Pak Jenderal semuanya, Pak Slamet, terima kasih Pak Marsikal Amrullah, amin, Pak Kiflan Zen, semuanya, terima kasih. Bareng semuanya, mohon izin. Ya, terima kasih. Sekarang saya tutup, Ge. Ya, Mas ya.